Hai teman-teman nonton semua, kali ini kita akan bahas alur cerita salah satu film terbaik sepanjang masa, Rear Window. Film ini dirilis tahun 1954 dan disutradarai oleh master film thriller Alfred Hitchcock. Rear Window dibintangi James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, dan juga Raymond Burr. Film ini bisa dibilang sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa yang pernah dibuat. Makanya, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari Rear Window. Di adegan awalnya kita akan diperkenalkan sama karakter Jeff. Jeff adalah seorang jurnalis fotografer yang baru kecelakaan kerja. Kakinya patah dan mengharuskan dia untuk tetap diam di apartemennya dan duduk di kursi roda. Kaca belakang atau rear window apartemennya menghadap ke bagian tengah apartemen, yang berupa halaman dan juga apartemen-temen lain punya tetangganya. Karena berminggu-minggu tinggal di apartemen, dia akhirnya punya waktu untuk mengamati tetangga-tetangganya. Dia juga ngasih nama sendiri buat tetangga-tetangganya ini. Mulai dari Miss Torso yang merupakan seorang penari, seorang pianis berbakat, pasangan tua yang punya anjing kecil, pengantin muda yang baru pindah ke apartemen, dan yang terakhir, Lars Thorwald, seorang salesman perhiasan yang istrinya sakit dan selalu tiduran di kasur. Jendela-jendela di apartemen itu terbuka karena memang saat itu sedang musim panas yang membuat mereka membuka jendelanya agar udara di dalam apartemen lebih sejuk. Sehari-hari, Jeff didatangi oleh perawat dari perusahaan asuransi bernama Stella. Selain itu, pacarnya Lisa juga sering datang ke apartemennya. Lisa adalah sosialita dan punya hidup yang cukup berbeda daripada Jeff. Suatu malam, Jeff dengar ada suara perempuan yang teriak lalu ada suara gelas pecah. Ia pun bingung dan cari suara itu. Tapi karena sudah malam, ia ketiduran. Ia terbangun karena ada suara petir besar dan hujan. Saat bangun itu, dia ngelihat kalau Thorwald, tetangga di seberang yang istrinya sedang sakit, pergi ninggalin apartemennya di tengah hujan deras sambil bawa koper besar. Dia bolak-balik bawa koper ini sepanjang malam sampai pagi hari. Di pagi harinya, Jeff lihat kalau istri Thorwald sekarang sudah enggak tiduran di kasur lagi, dan dia juga lihat kalau Thorwald membersihin pisau besar dan gergaji. Thorwald juga nyuruh orang untuk angkat koper besar yang diikat tali besar. Jeff kemudian cerita tentang hal ini ke Stella dan Lisa. Mereka kemudian bilang kalau Jeff cuma berimajinasi karena kelamaan tinggal di apartemen. Jeff yakin banget kalau Thorwald sudah ngebunuh istrinya yang sakit. Dia lalu telepon temannya Tom yang merupakan detektif kepolisian New York. Dia minta Tom untuk selidiki dugaannya ini. Tapi setelah diselidiki, Tom bilang nggak ada yang aneh. Istri Thorwald memang lagi pergi ke upstate. Bahkan dari catatan yang ditemuin Tom, koper besar yang diangkut orang waktu itu diterima sama istri Thorwald di sana, walaupun dia nggak lihat secara langsung. Tidak lama dari sana, anjing peliharaan pasangan parubaya di apartemen seberang ditemukan mati karena dicekik. Pasangan tersebut teriak dan mengundang banyak pemilik apartemen keluar melihat kejadian ini. Tapi ada satu penghuni yang tidak keluar jendela dan melihat ini. Dia adalah Thorwald yang cuma duduk dalam gelap di apartemennya sambil ngisap cerutu. Jeff jadi yakin kalau yang membunuh anjing tersebut adalah Thorwald. Lisa dan Stella kini juga sudah ikut percaya kalau Thorwald membunuh istrinya. Lisa akhirnya kasih surat kaleng ke Thorwald, yang isinya bertanya pada Thorwald apa yang telah ia lakukan pada istrinya. Surat ini dibuat supaya mereka bisa melihat ekspresi Thorwald saat baca surat tersebut. Ia yakin juga kalau Thorwald mengubur sesuatu di halaman bunga di tengah kompleks apartemen karena anjing tadi sering menggali di sana. Jeff kemudian menelpon Thorwald sebagai orang lain dan minta untuk ketemu di bar supaya Thorwald pergi dari apartemennya. Saat Thorwald pergi, Lisa dan Stella pergi untuk mencari sesuatu di bawah tanah yang sering digali si anjing. Tapi di sana ternyata nggak ada apa-apa. Lisa akhirnya nekat naik dan masuk ke apartemen Thorwald untuk cari bukti mencurigakan lainnya. Tapi ternyata Thorwald sadar sudah ditipu, disuruh ke bar, dan kembali ke apartemennya. Di sana, Thorwald nemuin Lisa lagi ada di dalam apartemennya. Jeff lalu telepon polisi ke lokasi apartemen Thorwald. Please.
Thorwald akhirnya bilang ke polisi kalau Lisa menyusup ke apartemen. Jeff cuma bisa lihat dari kejauhan saat Lisa ditangkap. Tapi dari kejauhan Lisa ngasih sinyal ke Jeff kalau dia nemuin cincin kawin dari Miss Thorwald. Thorwald melihat ini dan dia sadar kalau Lisa kasih kode ke seseorang dan akhirnya ngelihat Jeff di seberang apartemennya. Stella kemudian pergi ke kantor polisi untuk bebasin Lisa, ninggalin Jeff sendirian di apartemennya. Jeff telepon Tom, si teman detektifnya, dan ninggalin pesan penting tentang apa yang terjadi. Gak lama kemudian telepon Jeff bunyi. Dia pikir itu Tom yang menelpon balik. Dia langsung cerita kalau Thorwald udah pergi dari apartemennya. Tapi ternyata gak ada yang jawab telepon itu. Dari sana Jeff tahu kalau yang telepon dia adalah Thorwald. Dia juga sadar kalau Thorwald lagi jalan ke apartemennya. Dia lalu mempersiapkan diri dan menyiapkan lampu blitz kamera yang dia punya. Thorwald lalu tiba-tiba masuk ke dalam apartemen Jeff. Jeff kemudian nyalain lampu blitz kamera ke arah Thorwald. Karena hal ini, Thorwald jadi silau dan gak bisa ngapa-ngapain untuk beberapa saat. Jeff lakukan ini berulang kali. Tapi tetap saja akhirnya Thorwald bisa mengangkat badan Jeff. Dia lalu mencoba melampar Jeff keluar dari jendela. Saat bergelantungan dan teriak minta tolong, polisi akhirnya masuk ke dalam apartemen Jeff dan menangkap Thorwald. Jeff jatuh dari jendela apartemennya, tapi nggak cukup parah karena ada polisi di bawahnya. Thorwald akhirnya mengakui semua tuduhan yang dicurigai oleh Jeff, bahwa istrinya sudah dibunuh dan mayatnya dibuang ke East River. Beberapa hari kemudian diperlihatkan adegan di mana Jeff lagi bersantai di kursi rodanya, tapi kali ini kedua kakinya yang dipasang oleh gips. Pada tetangganya juga hidup berubah. Tangga yang kesepian sekarang ngobrol sama si pianis berbakat, pacar tentara si Miss Torso juga akhirnya pulang. Pasangan yang anjingnya mati dibunuh Thorwald kini punya anjing baru. Jeff ditemani Lisa di apartemennya yang sibuk baca buku dan majalah. Tamat. Buat para pecinta film thriller, film ini harus banget ditonton. Bisa dibilang film ini adalah yang terbaik sepanjang masa dan jadi standar film thriller lainnya saat ini. Salah satu film yang terinspirasi langsung sama film ini adalah Disturbia tahun 2007 yang dibintangi oleh Shia LaBeouf dan David Morse. Itu dia tadi alur cerita dari film thriller Rear Window yang tayang tahun 1954. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk ikutin terus alur cerita film-film klasik yang tentunya seru banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!